warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Yusuf. Saya mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman mengenai pemeriksaan di laboratorium. Adapun poin penting yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu pemeriksaan laboratorium, yang kedua, tujuan pemeriksaan di laboratorium dan macam-macam pemeriksaan, serta spesimen yang digunakan pada pemeriksaan di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan sampel dari penderita, dapat berupa urin, feses, darah, sputum, sperma, dan lain-lain. Tujuan dari pemeriksaan di laboratorium itu mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau pengobatan, dan mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi membahayakan. Secara umum, macam-macam pemeriksaan di laboratorium yaitu pemeriksaan klinik, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, pemeriksaan imunologi, dan urinalisa. Macam-macam spesimen yang diperiksa di laboratorium yaitu ada spesimen darah, spesimen sputum, spesimen urin, spesimen feses, dan spesimen sperma. Spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat, atau zat tertentu dengan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel darah dan penanganan sampel darah. Ada beberapa jenis sampel darah yang digunakan, yaitu yang pertama adalah whole blood. Langkah pertama yang dilakukan yaitu ambil darah dengan volume yang sesuai untuk pemeriksaan yang diminta. Setelah tabung terisi, segera campur darah dan antikoagulan dengan cara membolak-balikkan tabung perlahan-lahan sebanyak 8 kali. Proses ini segera dilakukan agar tidak terjadi pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini dapat menyebabkan hitungan jumlah trombosit menjadi rendah atau palsu. Darah jenis plasma. Langkah pertama yang dilakukan yaitu ambil darah kira-kira 2,5 sampai 3 kali dari volume plasma yang dibutuhkan. Isi tabung sesuai dengan kapasitasnya hingga tanda garis pada tabung, tidak boleh kurang atau lebih. Perbandingan volume darah dengan pikogram yang tidak sesuai dapat mengganggu atau mempengaruhi hasil pemeriksaan. Setelah tabung terisi, segera campur darah dan antikoagulan dengan cara membolak-balikkan tabung perlahan-lahan sebanyak 4 kali. Proses pencampuran yang terlalu lama akan mengaktifkan faktor koagulasi. Bila menggunakan tabung dengan antikoagulan lain, bolak-balik tabung sebanyak 8 kali. Selanjutnya, pisahkan plasma dari sel-sel darah dalam waktu 1 jam setelah proses pengambilan. Plasma dipisahkan dari sel-sel darah dengan cara disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. Masukkan plasma ke dalam tabung plastik, tutup dengan benar agar tidak terjadi kebocoran. Tempelkan label plasma pada tabung plastik dan juga pada form permintaan. Selanjutnya yaitu pengawet sampel yang digunakan pada spesimen darah. Pengawet dan antikoagulan biasanya ditambahkan pada sampel darah, terutama untuk pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama ke fasilitas laboratorium. Pengawet yang sering digunakan yaitu natrium klorida 2%. Tabung komersial yang sering tersedia yaitu bertutup abu-abu berisi natrium klorida sebagai pengawet dan potasium oksalat sebagai antikoagulan. Bermacam-macam pengawet dan antikoagulan lainnya seperti eta, citrat, heparin, klor aktivator, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis penyakit yang bisa dideteksi atau diperiksa melalui spesimen darah, yaitu ada penyakit kolesterol. Nah, diagnosis dari penyakit kolesterol ini
yaitu didapatkan dengan pemeriksaan laboratorium profil lipid plasma. Pemeriksaan ini dianjurkan pada setiap orang dewasa berusia lebih dari 20 tahun. Kadar lipid plasma yang diperiksa meliputi kolesterol total, kolesterol LDL-HDL, dan trigliserida. Apabila ditemukan hasil yang normal, maka dianjurkan pemeriksaan ulang setiap 5 tahun. Faktor pencetus dari penyakit kolesterol ini yaitu ada pola hidup yang tidak sehat, faktor usia, faktor genetik, dan bahkan penyakit bawaan. Adapun keluhan yang dirasakan oleh penderita yaitu rasa sakit dan pegal di kepala bagian belakang. Nah, rasa sakit ini biasa sampai ke pundak, kaki bengkak, mudah capek, dan gampang mengantuk. Untuk pengobatan penyakit kolesterol bisa menggunakan suplemen penurun kolesterol rendah lemak yang mengandung beta-glukan dan inulin. Nah, obat golongan lain yang bisa digunakan yaitu obat dengan yang mengandung statin untuk menghambat enzim pembentuk kolesterol seperti simvastatin dan atorvastatin. Selanjutnya yaitu spesifik sputum. Nah, sputum adalah fluid dan materi lainnya yang di bawah dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang dibekukan dan dimuntahkan atau ditelan. Untuk pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi cukup. Nah, posisikan pasien berdiri atau duduk agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan dahak. Nah, penderita menarik napas dalam-dalam, kemudian membatukan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang dibatukan keluar dari dada, bukan tenggorokan. Untuk pasien yang sulit mengeluarkan dahak bisa dilakukan dengan cara menggelitik bagian anak lidah atau batang tenggorokan dengan lidi kapas. Masukkan salin sebanyak 5-10 ml atau aqualade steril ke dalam batang tenggorokan sedikit demi sedikit. Tampung dahak yang dikeluarkan dalam wadah yang disediakan, bersihkan bagian mulut wadah, kemudian ditutup setelah dipastikan yang ditampung dahak bukan air ludah. Selanjutnya yaitu penanganan sampel dan pengawatan sputum. Nah, penanganan sampel sputum harus dilakukan dengan baik dan tepat untuk menjaga kualitas sampel sputum. Sputum yang sudah diambil dimasukkan dalam wadah bermulut lebar, bertutup pulir, terbuat dari plastik, steril, dan tidak mudah pecah. Wadah diberi label sesuai identitas pasien dan jenis pemeriksaan dan tanggal pengambilan sampel. Semua sampel spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin setelah pengambilan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet yaitu campuran dari 1% setylpyridinium klorid atau CPC dan 2% sodium klorid. Adapun penyakit yang bisa dideteksi menggunakan spesimen sputum yaitu ada TB paru. Nah, diagnosis dari TB paru yaitu dengan gejala dan tanda penyakit TB paru seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan dapat disertai gejala bercampur darah atau batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, faktor pencetus dari penyakit TB paru yaitu penurunan daya tahan tubuh atau mengidap HIV, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Keluhan yang biasa diderita oleh pasien yaitu batuk yang terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, mengeluarkan sputum, sesak nafas dan nyeri dada, badan berkeringnya pada malam hari, dan disertai kegiatan demam meriang lebih dari sebulan. Untuk pengobatan TB dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu meminum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan.
Nah, obat itu umumnya berupa isoniazid, rifampicin, tirasinamid, dan ethambutol. Selanjutnya yaitu spesimen urin. Urin atau air seni adalah sisa yang disekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinisasi. Tujuan pemeriksaan urin yaitu ada tes kehamilan, mengetahui zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya ada jenis pengambilan urin. Nah, ada beberapa macam pengambilan urin. Yang pertama urin sewaktu, yaitu urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan khusus. Ada urin pagi, yaitu urin yang pertama-tama dikeluarkan di pagi hari setelah bangun tidur. Ada urin pagi kedua, yaitu spesimen dikumpulkan di 2-4 jam setelah urin pagi pertama, dan ada urin 24 jam. Urin ditampung 24 jam yang dikeluarkan selama 24 jam terus-menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Untuk pengambilan spesimen urin, pada pasien pria atau wanita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan dikeringkan dengan kertas tisu. Kemudian, bersihkan area tempat keluarnya air seni dengan air bersih dan dikeringkan dengan kasa steril. Pada wanita, bersihkan labia, vulva, dan sekitarnya. Pada pria, jika tidak disunat, tarik periputium ke belakang. Selanjutnya, urin dikeluarkan, aliran urin pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Selanjutnya, wadah ditutup rapat dan disegerakan dikirim ke laboratorium. Nah, untuk pengambilan urin 24 jam, pada hari pengumpulan pasien harus membuang urin pagi pertama. Dicatat pengeluarannya dan waktunya. Semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya ditampung. Keesokan paginya, tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Selanjutnya penanganan urin. Urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Jika lebih dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia. Nah, pengawet yang biasa digunakan ada toluena, timol, kloroform, asam borat, formalin, natrium asida, asam klorida, dan natrium karbonat. Nah, untuk penyakit yang bisa dideteksi menggunakan spesimen urin ada batu ginjal. Nah, diagnosis dari batu ginjal ini dilakukan dengan mengumpulkan sampel urin untuk mengetahui apakah urin banyak mengandung kalsium atau asam urat. Keluhan yang biasa diderita oleh pasien yaitu sering buang air kecil, sakit saat buang air kecil, dan jumlah urin yang keluar sedikit atau urin tidak keluar sama sekali. Faktor pencetus dari penyakit batu ginjal dapat dipicu oleh beragam kondisi seperti kurang minum air putih, berat badan berlebih, atau akibat efek samping operasi pada organ pencernaan. Untuk pengobatan dari batu ginjal biasanya diresepkan obat-obatan seperti allopurinol. Allopurinol ini untuk membantu menghancurkan jenis batu asam. Ada obat penghambat alfa dan ada obat natrium bikarbonat. Spesimen selanjutnya yang bisa diperiksa di laboratorium ada spesimen feses. Nah, pemeriksaan feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, atau parasit dan berbagai penyakit. Pemeriksaan feses biasanya dilakukan karena adanya diare dan konstipasi, adanya gangguan pencernaan, adanya ikterus, darah dalam tinja, dan penyakit gastrointestinal. Adapun cara pengambilan feses, yang pertama siapkan tempat penampung feses. Selanjutnya penderita diharuskan buang air kecil terlebih dahulu karena tinja tidak boleh tercemar oleh urin. Instruksikan pada penderita untuk buang air besar langsung ke dalam pot tinja kira-kira 5 gram. Nah, bersihkan area sekitar anus dan cuci tangan hingga bersih. Tutup pot dengan rapat dan berikan label bagi tanggal pemeriksaan, nama pasien, dan jenis spesimen. Untuk pengambilan feses bagi pasien yang tidak bisa melakukan definisi sendiri, yang
Yang pertama, kita mencuci tangan, memasang perlak pengalas, melepas pakaian bawah pasien, memakai handscoon, dan telunjuk tangan diberikan vaselin, lalu dimasukkan ke dalam anus dengan arah ke atas, kemudian diputar ke kiri dan ke kanan sampai teraba tinja. Setelah didapat, dikeluarkan perlahan-lahan lalu dimasukkan ke dalam wadah kira-kira 5 gram. Anus dibersihkan dengan kapas lembab dan dikeringkan dengan tisu. Setelah itu lepas handscoon dan rapikan pasien serta cuci tangan. Penanganan sampel ini harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan spesimen feses yang baik pula. Nah, untuk penyimpanan feses disimpan kurang dari 24 jam dan disimpan pada suhu kamar. Sedangkan untuk sampel yang lebih dari 24 jam dapat disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius dengan menggunakan wadah yang tertutup serta serapat mungkin. Nah, pengawatan sampel feses. Nah, untuk pemeriksaan parasit, spesimen tinja dapat menggunakan larutan formalin 10%, sedangkan untuk pemeriksaan bakteri tidak bisa digunakan pengawet karena harus diproses sesegera mungkin. Nah, untuk pemeriksaan virus dapat disimpan pada lemari pendingin dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, untuk pengiriman sampel itu sendiri, pengiriman sampel dapat menggunakan cool box atau lemari pendingin. Untuk penyakit yang bisa dideteksi menggunakan spesimen feses ada penyakit askariasis. Diagnosis dari penyakit askariasis ini adalah dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan feses, dan dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen, ultrasound, atau CT scan. Pengambilan sampel feses dilakukan untuk mendeteksi keberadaan telur cacing belang. Telur cacing baru akan terlihat 40 hari setelah terinfeksi. Adapun keluhan yang dirasakan oleh penderita ada beberapa fase. Yang pertama, fase awal, yaitu menetasnya infeksi telur-telur cacing yang tertelan ke dalam tubuh. Keadaan ini memuncul gejala berupa demam, batuk kering, napas pendek, dan fase ini dapat berlangsung hingga 21 hari. Selanjutnya adalah pada fase lanjut, yaitu larva-larva telah berpindah ke usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Gejala dapat dirasakan ringan sampai sedang, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, atau timbul darah pada kelenjar. Adapun faktor pencetus penyakit askariasis yaitu ada faktor usia, cuaca, dan sanitasi yang buruk. Untuk pengobatan askariasis, dokter pada umumnya meresepkan albendazole, ivermectin, atau membendazole. Nah, apabila cacing ditemukan dalam jumlah banyak, maka dokter biasanya menyarankan pasien menjalani operasi untuk mengeluarkan cacing serta memperbaiki kerusakan di dalam organ yang ditimbulkan. Spesimen selanjutnya yaitu spesimen sperma. Nah, sperma merupakan sel gamet dari laki-laki mempunyai ukuran panjang 50-60 mikrometer, terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, cara memperoleh spesimen sperma bisa dengan 5 cara, yaitu dengan cara masturbasi, coitus interruptus, coitus codematosus, vibrator, dan bisa menggunakan cara reflux pasca senggama. Adapun pengawatan spesimen sperma bisa menggunakan metode fresh drying. Untuk prosedurnya terlebih dahulu diseleksi dengan cara spin up dengan menempatkan cairan semen pada bagian dasar tabung yang berisi medium dan spermatozoa dibiarkan berenang ke permukaan medium. Spermatozoa yang mencapai permukaan medium diambil menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 ml untuk dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Hasil fresh drying tersebut kemudian disimpan di dalam desikator dengan suhu 4 derajat Celcius selama seminggu. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel adalah leukositosperma, yaitu kondisi di mana terjadinya ketika ditemukan banyak sel darah putih dalam air mani. Nah, untuk faktor pencetusnya karena adanya pengaruh suhu pada spermatogenis, klitorkidisme, dan pengaruh jumlah, morfologi, dan motilitas sperma. Adapun pengobatan dari penyakit ini dengan cara berhenti merokok, olahraga yang teratur, kurang mengkonsumsi alkohol, dan batasi penggunaan ponsel. Karena salah satu bahaya ponsel adalah blue light.
Nah, itulah penjelasan saya mengenai pemeriksaan di laboratorium. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.